Materi Penkes Penjas di SD. Nama Marisa Angelina Utagalung, NIM 620110033, kelas PJKR 3B. Dosen pengampu Muhammad Irfan, SPD MOR. Daftar isi: budaya hidup sehat, jenis cedera dan cara penanggulangannya, memelihara diri dan orang lain dari penyakit, bahaya rokok, minuman keras dan narkoba, pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat berguna untuk kesehatan diri kita dan kebersihan lingkungan. Dalam berbudaya hidup sehat dapat mencegah kita dari penyakit, macam-macam penyakit antara lain: A. Diare. Beberapa ciri dan indikasi dari penyakit diare sebagai berikut: mengalami mules dan buang air besar terus-menerus. Buang air besar mengeluarkan cairan encer yang cukup banyak. Muka pucat dan tubuh terasa lemas. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita tidak terkena penyakit diare adalah: jangan membuang sampah sembarangan. Basmilah lalat, kecoa, dan tikus di rumah karena binatang ini membawa bibit penyakit dan menyukai makanan yang terbuka. Biasakan mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Biasakan mencuci tangan setelah buang air kecil maupun besar. Jangan makan sembarangan, selalu menjaga kebersihan. B. Demam berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk yang disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk tersebut sangat berbahaya karena membawa virus di dalam tubuhnya. Virus itulah yang menjadi penyebab lahirnya penyakit demam berdarah atau DBD. Ciri-ciri nyamuk ini yakni tubuhnya berwarna hitam namun ada bintik-bintik putih. Tumbuh dan berkembang biak pada air yang bergenang dan kotor. Biasanya menggigit manusia pada waktu siang hari. Ciri-ciri orang yang terkena DBD sebagai berikut: tubuhnya panas tinggi sampai berhari-hari. Badan terasa lesu, tidak bertenaga, nafsu makan hilang, dan terasa sakit di organ hati. Dapat terjadi muntah darah, mimisan, dan buang air besar berwarna hitam. Misalnya, ini terjadi jika penyakitnya sudah sangat parah. Pada kulitnya timbul bintik-bintik merah. Adapun cara agar nyamuk Aedes aegypti tidak dapat berkembang biak di sekitar tempat tinggal, maka langkah pencegahannya sering disebut dengan 3M, yaitu menutup tempat air, menguras bak mandi, mengubur kaleng bekas. C. Influenza. Penyakit influenza sering juga disebut penyakit flu. Agar kita tidak terkena penyakit influenza, maka langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, seperti makan buah-buahan dan sayuran, olahraga secara teratur, tidur dan istirahat secukupnya atau tidak begadang, tidur terpisah dengan penderitaan influenza, dan periksalah kepada dokter agar segera ditangani. Dalam budaya hidup sehat, sangat penting menjaga kebersihan jamban. Karena kalau jamban di rumah kotor, maka kuman penyakit akan mudah datang. Jamban atau peturusan berfungsi sebagai tempat buang air dan mandi. Jika jamban tidak dijaga kebersihannya, maka akan mengundang lalat, nyamuk, dan serangga lainnya. Setelah menggunakan jamban, maka lubang pembuangan air harus langsung disiram agar tetap bersih. Jangan lupa jamban harus selalu disikat agar tidak licin. Jenis cedera dan cara penanggulangannya. Mengenal jenis cedera dalam aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. 1. Jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Aktivitas fisik juga menimbulkan bahaya cedera. Jenis cedera dalam aktivitas fisik yaitu memar, cedera otot atau kram otot, pendarahan, dan pingsan. A. Memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, dan tangan, dada, perut, dan kaki. Berikut penanganan luka memar.
Kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Cedera otot lain adalah kram otot. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. C. Pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Pendarahan hidung. Langkah penanganan. Dudukkan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadap dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Pendarahan mulut. Dalam menanggulangi pendarahan mulut, kita harus memperhatikan jalan napas dan pernapasan. Tindakan menanggulangi pendarahan mulut sebagai berikut. Pendarahan dari bibir atau gusi berhenti dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. D. Kehilangan kesadaran atau pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari, dan waktu lama dan lapar. Tindakan yang dilakukan untuk menolong korban pingsan sebagai berikut. Jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Jika wajah orang pingsan memar, sanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahnya tidak menghalangi pernapasan. Jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Ini dimaksud agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minum air gula atau teh manis hangat. Jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapatkan perawatan medis. Jenis-jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu cedera yang paling sering terjadi sehari-hari adalah saat berolahraga. Cedera olahraga disebabkan oleh gerakan berulang yang terlalu banyak dan sering serta adanya benturan atau gerakan melebihi kemampuan. Dalam beraktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris, syaat, atau luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Jenis cedera dan peralatan yang dibutuhkan. Luka iris, obat antiseptik luka, plester, dan pembalut tekan. Luka memar, air es, air hangat, dan handuk. Luka lecet, obat antiseptik luka, kain kasa, dan pembalut lebar. Luka tusuk, obat antibiotik luka, plester, dan pembalut tekan. Luka gigitan, krim antibiotik, kain kasa, alkohol, dan obat antiseptik. Luka bakar, plastik bening steril, kain kasa, dan obat luka bakar. Obat antiseptik, air es dan air dingin. Pendarahan, kain kasa. Pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Berolahraga secara teratur, cukup istirahat, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi dapat kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika kamu meremehkan, boleh jadi kamu terkena penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular.
Penyakit menular. Penyakit menular tercantum dalam Peraturan Materi Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 1 ayat 1. Dalam peraturan tersebut dijelaskan penyakit menular adalah penyakit menular kepada manusia yang disebabkan agen biologis seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Macam-macam penyakit menular. Berdasarkan Peraturan Materi Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 4. Menularnya penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya nyamuk. Selain nyamuk terdapat binatang pembawa penyakit, artinya binatang yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi mampu menyebarkan penyakit. Contohnya binatang pembawa penyakit yaitu burung, anjing, dan tikus. B. Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Hal ini dapat disebabkan karena memiliki pola hidup yang tidak sehat, terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji merupakan kebiasaan hidup tidak sehat. Makanan tersebut tinggi kalori, tetapi rendah kandungan gizinya. Pola makan ini juga memperbesar resiko munculnya berbagai penyakit, diantaranya penyakit jantung, diabetes atau kencing manis, dan tingginya kolesterol. Penyakit tersebut tidak dapat menular, tetapi berbahaya bagi diri sendiri. Macam-macam penyakit tidak menular. World Health Organization atau WHO menyatakan kematian akibat penyakit ini menular terus meningkat. Di Indonesia, angka kematian karena penyakit ini menular juga meningkatkan sejak tahun 2014. Penyakit tidak menular bisa muncul akibat pola hidup tidak sehat atau faktor keturunan. Contoh penyakit tidak menular antara lain diabetes, rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, keracunan, penyakit jantung, kanker, stroke, ambien, usus buntu, asam lambung, gagal ginjal, asam urat, tumor, obesitas, vertigo, migran, kolesterol, tipes, dan penyakit paru-paru. Melindungi diri dari penyakit. 1. Cara melindungi diri dari penyakit. Lingkungan dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Orang yang tinggal di lingkungan bersih dan sehat cenderung memiliki tubuh sehat. Sebaliknya, orang yang tinggal di lingkungan kotor lebih mudah terkena penyakit. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya menjaga tempat tinggal agar mereka tetap sehat dan bersih. Dengan menjaga kebersihan, kita sudah berupaya melindungi diri dari penyakit. 2. Cara mencegah penyakit. Cara mencegah penyakit menular diatur dalam Peraturan Materi Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Berdasarkan peraturan tersebut, pencegahan dilakukan dengan promosi kesehatan, mengendalikan faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, dan memberikan obat pencegahan secara massal. Cara membiasakan hidup sehat sebagai berikut. Mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan, membasmi jentik-jentik nyamuk, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga, mengkonsumsi makanan gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin, menggunakan jamban sehat, menjaga dan memperhatikan kesehatan organ reproduksi, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat, mandi secara teratur, minum 2 kali sehari. Bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Rokok dan minuman keras dapat merusak tubuh. Merokok dan minuman keras adalah pilihan. Itu tandanya manusia sendiri yang merusak tubuhnya. Oleh karena itu, hindari rokok dan minuman keras. Asap rokok berbahaya bagi rokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan seseorang yang aktif merokok, sedangkan perokok pasif merupakan seseorang yang tidak merokok tetapi terkena asap rokok. 1. Berbahaya merokok bagi kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, merokok berbahaya bagi kesehatan. Data penelitian menyebutkan merokok meningkatkan terjadinya penyakit. Contohnya penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, bronkitis, tekanan darah tinggi,
impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Penyakit tersebut tidak lepas dari kandungan zat berbahaya dalam rokok. Kandungan zat-zat dalam rokok. Tar merupakan kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernapasan. Sumbat ini menyebabkan bronkitis kronis. Dalam beberapa kasus, tar juga menyebabkan kanker paru-paru atau karsinogenik. Tar sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi manusia. 2. Nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang sangat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga memengaruhi saraf dan pendarahan darah. Bahaya lain nikotin ini ialah mempercepat detak jantung. Kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan seluruh pembuluh darah. Nikotin juga berdampak pada perusak sel-sel pada tubuh. 3. Karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Padahal oksigen dibutuhkan tubuh untuk metabolisme dan bernapas. Keadaan tersebut mempercepat kerusakan pada paru-paru sehingga menyebabkan penyakit koroner. Cara menghindari kebiasaan merokok. Cara menghindari kebiasaan merokok sebagai berikut. 1. Menjauhkan diri dari rokok. 2. Menyosialisasi larangan merokok. 3. Membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. 4. Membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. 5. Menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. 2. Bahaya minuman keras bagi kesehatan. Minuman keras yang mengandung alkohol yang bersifat adiktif. Jika seorang mengkonsumsi minuman keras, fungsi tubuh dan perilakunya akan terganggu. Bahaya mengkonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya. Bahaya narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran atau bius, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan kebergantungan. Ada narkotika yang berasal dari tanaman, ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis atau buatan maupun sintetis. Sebenarnya narkotika juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Sayangnya narkotika disalahgunakan sebagai orang untuk kesenangan sesaat. Narkotika seperti ganja merupakan tanaman perdu yang mengandung sejenis bahan kimia beracun. Dampak mengonsumsi ganja antara lain dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan denyut nadi, menimbulkan rasa takut, panik, depresi, serta halusinasi. Sementara itu, kokain dalam bidang kedokteran digunakan sebagai obat bius lokal. Jika disalahgunakan, pemakaian kokain akan berdampak buruk seperti depresi, kejang, sehingga meninggal dunia. Narkotika jenis morfin, heroin, dan kodein merupakan narkotika hasil campuran antara tumbuhan dan zat-zat kimia tersebut. Pemakaian morfin, heroin, dan kodein yang disalahgunakan akan menimbulkan dampak buruk. Efek pemakaian morfin antara lain kebingungan, pingsan, dan impotensi. Heroin dapat menyebabkan kejang, mual, dan kehilangan nafsu makan. Adapun penyalahgunaan kodein dapat menyebabkan gatal, depresi, dan sembelit. Bahaya psikotropika. Seperti narkotika, pemakaian psikotropika juga menyebabkan ketergantungan. Dalam ilmu pengobatan, psikotropika dikelompokkan menjadi 3, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan merupakan penekanan saraf pusat atau penenang, obat tidur. Obat jenis ini jika diminum memberikan rasa tenang, mengantuk, mengurangi rasa sakit, mengendurkan saraf, dan menyebabkan tidur. Stimulan merupakan perangsang saraf pusat anti tidur. Obat jenis ini jika diminum mendatangkan rasa gembira, menghilangkan rasa marah, meningkatkan denyut jantung, serta meningkatkan suhu tubuh dan ketekanan darah. Halusinogen menimbulkan halusinasi atau hal seperti mendengarkan atau merasakan sesuatu tidak nyata. Pengaruh halusinogen antara lain aktivitas meningkat, banyak bicara atau tertawa, mudah marah, merasa senang, kehilangan kesadaran terhadap realitas, dan manual. Obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh.
Dalam dunia medis, obat diperlukan untuk mengobati tubuh. Namun demikian, tidak semua obat dapat menyebabkan tubuh menjadi sehat. Ada beberapa obat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh seperti amfetamin, opium, dan metadon. Jenis zat-zat adiktif. Istilah zat adiktif merujuk pada zat yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif menyebabkan berbahaya kesadaran, mengurangi sampai menghilangnya rasa sakit, dan menimbulkan kebergantungan. Beberapa jenis zat adiktif sebagai berikut. Pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Perlunya memelihara alat reproduksi. Kesehatan anggota tubuh dapat dijaga dengan memelihara kebersihan tubuh. Alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Misalnya, setelah buang air kecil, kamu harus membersihkan alat reproduksi. Kamu juga membiasakan mandi 2 kali sehari. Saat mandi, alat reproduksi dibersihkan dengan sabun mandi. Pakaian yang dikenakan untuk menutupi alat reproduksi harus bersih dan kering. Kebersihan alat reproduksi harus dijaga agar terhindar dari bibit penyakit. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. 1. Kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. 2. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. 3. Terhindar dari berbagai penyakit. 4. Dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Ya, itulah penjelasan dari PPT tentang SD. Sekian dan terima kasih.